Bab ke-15. Pak Agung sedang duduk di ruang tamu ketika telepon dari kepala sekolah Zizi masuk. Assalamualaikum. Sapa Pak Agung dengan ramah. Waalaikumsalam. Apa saya bicara dengan walinya Azizah Az-Zahra? Pak Agung. Kepala sekolah terdengar memastikan. Benar. Ada apa? Ya Pak. Pak Agung. Saya kepala sekolah SMA ke-11. Saya perlu berbicara dengan Anda tentang Zizi. Kata kepala sekolah dengan nada serius. Pak Agung terkejut. Ini tentang apa? Ya, Pak Kepala Sekolah. Ada kabar Zizi sudah menikah, dan kami ingin mengkonfirmasinya. Baik, saya segera ke sana. Pak Agung segera memutuskan untuk datang ke sekolah Zizi. Sebelum berangkat, ia menghubungi Om Erik, suami Zizi, karena ini juga melibatkan dirinya. Assalamualaikum, Erik. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Sahut suara Om Erik dari seberang sana. Aku baru saja mendapat telepon dari kepala sekolah Zizi. Aku akan ke sana sekarang. Kamu juga harus datang. Kata Pak Agung dengan nada tegas. Baik, Pak. Saya akan segera ke sana. Jawab Om Erik. Telepon ditutup, Om Erik memijit pelipisnya. Sudah waktunya ya. Cepat juga. Kenapa tidak menunggu Zizi selesai ujian saja? Gumamnya lalu beranjak dari kursi kebesarannya. Sementara itu, Pak Agung bergegas menuju sekolah Zizi. Sesampainya di sana, ia langsung menuju ruang kepala sekolah. Di dalam ruangan, ia melihat Zizi sedang menangis. Hatinya terasa hancur melihat putrinya dalam keadaan seperti itu. Ia sebenarnya sangat merindukan Zizi yang tidak pulang setelah ia usir malam itu. Pak Agung, apakah benar Zizi sudah menikah? Tanya kepala sekolah dengan tatapan tajam. Pak Agung terdiam sejenak, lalu menjawab. Kenapa tiba-tiba menanyakan hal ini? Pak, masalahnya, Pak, ini sudah menyebar ke penjuru sekolah, dan semua meminta ketegasan saya. Pak, anak saya akan mengikuti ujian. Sekarang harus dijegal. Saya mohon, izinkan Zizi tetap ikut ujian. Saya berjanji akan menutup rapat masalah ini. Kepala sekolah menggelengkan kepala. Saya tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Saya butuh kejujuran dari Anda. Saat situasi semakin tegang, karena Pak Agung juga tak memberi kepastian status pernikahan Zizi. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka dan Om Erik masuk bersama Cecil. Maafkan saya, Pak Kepala Sekolah. Saya menyelah. Pak Erik. Pak Kepala Sekolah berdiri dan sangat terkejut karena Om Erik datang. Zizi juga terkejut melihat Om Erik dan Cecil di sana. Saya yang bertanggung jawab atas keributan ini, kata Om Erik dengan suara tenang. Saya meminta maaf atas kegaduhan ini. Om Erik lalu menoleh pada Cecil. Cecil! Cecil menghela napas kesal, tapi ia lalu menghadap Zizi. Aku minta maaf karena sudah menyebar berita bohong tentangmu. Aku salah, katanya sambil mengulurkan tangan. Zizi masih sangat bingung saat itu. Ia menatap Cecil lalu berganti pada Om Erik. Tapi, ia menyambut juga uluran tangan Cecil. Om Erik menjelaskan. Cecil adalah adik saya. Dia yang menyebarkan berita bohong itu. Saya minta maaf atas semua kekacauan yang terjadi. Dek Azizah, apa kamu mau memaafkan kamu? Pak Agung dan Zizi terdiam mendengarkan penjelasan Om Erik. Mereka sama-sama bingung dengan sikap Om Erik ini. Kepala sekolah menatap mereka dengan serius, mencoba terlihat netral dan menengahi. Saya serahkan masalah ini kepada Pak Agung dan Zizi, karena kalian yang dirugikan. Tapi saya menyarankan Zizi untuk melupakan saja. Kamu juga tidak begitu dirugikan dan masih bisa mengikuti ujian. Ujarnya dengan enteng. Om Erik melanjutkan.
Saya akan membersihkan nama De Aziza di sekolah dan memberikan kompensasi sebesar 25 juta. Tolong jangan menolak. Semua di ruangan itu terkejut, termasuk Cecil yang seketika menoleh pada abangnya. Kak, diam! Cecil membuang napasnya sangat tak percaya dengan yang barusan dia dengar. Bisa-bisanya kakaknya akan memberikan uang kompensasi sebesar 25 juta. Ia merasa tak terima, tapi tak bisa berbuat apapun. Kakaknya lah yang memegang kendali. Zizi bingung dan merasa terluka dengan sikap Om Erik ini. Tapi ia percaya, Om Erik melakukan semua ini juga dengan maksud tersendiri. Ia yakin nantinya Om Erik pasti akan menjelaskan juga. Pak Agung menghela napas panjang. Baiklah, kita selesaikan masalah ini dengan baik. Yang terpenting sekarang adalah masa depan Zizi. Kepala sekolah akhirnya mengangguk setuju. Baik, Zizi bisa tetap ikut ujian. Tapi saya harap masalah ini tidak terulang lagi. Zizi menghapus air matanya dan tersenyum lemah. Terima kasih, Pak Kepala Sekolah. Kami juga meminta maaf, sampai membuatmu terdesak begini. Ini juga demi kelancaran sekolah kita. Om Erik pergi meninggalkan sekolah setelah semua selesai. Zizi masih bingung, kenapa dunia bisa sangat sempit. Zizi sama sekali tidak menyangka jika Cecil adalah adik Om Erik. Ternyata, Om Erik abangnya Cecil. Aku tak menyangka. Kenapa bisa begini? Batin Zizi. Tadi, kenapa Om Erik bersikap seperti orang yang tak mengenalku? Batin Zizi lagi. Zizi mengantar Pak Agung sampai di gerbang. Masuklah ke kelas, tidak perlu mengangar Bapak. Pak Agung menyuruh Zizi masuk ke kelas. Baik, Pak. Zizi menurut, tetapi saat Zizi mulai melangkah, Pak Agung memanggilnya kembali. Zizi, tunggu sebentar, kata Pak Agung dengan suara lembut. Langkah Zizi terhenti dan menoleh. Bapak ingin meminta maaf karena sudah mengusirmu malam itu. Zizi hanya tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Pak. Zizi mengerti kok. Pak Agung mengangguk, merasa lega. Bapak juga ingin kamu sesekali pulang ke rumah. Kami semua merindukanmu. Zizi mengangguk pelan. Baik, Pak. Zizi akan coba, katanya, tapi Zizi masih sangat sakit hati dengan pengusiran dan sikap Mbak Anita waktu itu. Masuklah, kesal. Karena kamu sudah membuat orang lain kesusahan. Kau membuat dia hampir gagal ikut ujian. Sahut Om Erik dari depan. Kak, apa yang aku katakan adalah kenyataan. Memang dia sudah menikah. Jadi menurutmu, tindakanmu itu pantas? Tanya Om Erik dengan suara tegas dan dingin. Cecil tak bisa melawan kakaknya. Ia hanya bisa menahan amarahnya. Sebagai hukuman atas tindakan merugikanmu itu, kakak akan memotong yang sakumu untuk mengganti kompensasi. Apa? Kak, kamu kejam sekali. Di kontrakan yang sederhana, Zizi duduk gelisah di ruang tamu. Dia menunggu Om Erik pulang. Pikirannya terus melayang, membuatnya malas untuk memasak. Pekerjaan Om Erik belum selesai, jadi dia tidak bisa menjemput Zizi seperti biasanya. Tak lama kemudian, pintu kontrakan terbuka. Om Erik masuk dengan wajah lelah. Assalamualaikum, katanya sambil melepaskan sepatunya. Waalaikumsalam, jawab Zizi. Maaf ya, membuatmu menunggu. Zizi tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Om, aku tahu pekerjaan Om banyak. Zizi menyimpan sepatu Om Erik di rak dan mengambil tas Om Erik. Zizi udah siapin air hangat buat mandi. Makasih, sayang. Aku mandi dulu ya. Setelah mandi dengan air hangat, Om Erik duduk di sofa. Zizi mendekatinya, ingin berbicara. Om, aku ingin tanya sesuatu. Om Erik mengangguk. Tentu, katakan saja.
Om udah siap? Benarkah? Cecil adik Om? Om Erik mengangguk. Benar. Ah, begitu. Ya. Tiba-tiba saja Sisi Jetty merasa kecil. Kenapa tadi di sekolah Om bersikap seperti tidak mengenalku? Tanya Sisi dengan nada bingung dan sedih. Om Erik menarik napas dalam-dalam. Zizi, aku melakukan itu untuk melindungimu. Cecil, adikku, sangat manja sejak kecil. Semua kemauannya harus dituruti. Aku ingin memberinya sedikit pelajaran dan hukuman. Maaf sudah membuatmu bingung dan dalam kesulitan begini. Zizi menggeleng. Terus, bagaimana nasib Cecil? Rasanya, Om terlalu tega untuk ukuran seorang kakak. Jangan cemas, Cecil seorang yang spesial di sekolah. Dia tidak akan dirugikan. Zizi mengerutkan kening. Tapi kenapa bisa begitu, Om? Karena keluarga kami adalah salah satu donatur sekolah. Cecil tidak akan mendapat masalah meskipun dia berbuat salah. Aku ingin dia lebih belajar bertanggung jawab. Jelas Om Rick. Zizi merasa lega mendengar penjelasan itu. Jetty, Cecil tetap bisa mengikuti ujian. Om Rick mengangguk. Iya, dia bisa. Kamu juga. Fokus saja pada ujianmu. Zizi. Hari-hari berlalu, ujian pun selesai. Ketegangan yang dirasakan Zizi perlahan menghilang. Suatu hari, di sekolah, Zizi bertemu dengan Jason secara tidak sengaja. Jason, aku minta maaf. Kata Zizi dengan tulus. Aku menuduhmu menyebarkan berita pernikahanku. Padahal itu Cecil yang melakukannya. Jason tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Zizi. Aku mengerti. Aku sudah memaafkanmu. Zizi merasa lega. Terima kasih, Jason. Jason mengangguk. Lupakan saja. Katanya lebih berlapang dada menerima keputusan dan kenyataan hubungannya dengan Zizi harus kandas. Sebelumnya, boleh aku bertanya satu hal padamu? Apa? Apakah suamimu itu Mas Erik? Zizi terkejut.